Lanjut, udah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian alur kerja rangkaian pada logic gate. Yang pertama adalah pasang IC, gerbang, logika, AND, OR, dan NOT pada breadboard. Hubungkan pin VCC 5 volt dan GND atau ground ke jalur daya breadboard. Sambungkan switch atau jumper ke pin input A, B, C agar dapat memberikan logika 0 atau 1. Pasang LED dan resistor seri 220 atau 1 kilo ohm pada pin output Y sebagai indikator hasil logika. Jika ingin memantau sinyal antara tahap, pasang LED tambahan pada titik D atau E. Masuk kepada tahapan logika. Perubahan posisi switch ABC menghasilkan sinyal logika 0 atau 1. Tahap pertama, gerbang AND menerima A dan B menghasilkan D sama dengan A pangkat B. Pada tahapan kedua, gerbang NOT menerima C menghasilkan E sama dengan C. Tahap ketiga, gerbang OR menerima D dan E menghasilkan Y sama dengan D dan E. Setiap sinyal mengalir dari input menuju output secara berurutan melalui gerbang logika. Lalu lanjut selanjutnya pada visual dan pengukuran. LED pada output Y menyala jika nilai logika Y sama dengan 1 dan mati jika Y sama dengan 0. Untuk melihat delay atau perubahan sinyal antar gate menggunakan osiloskop atau logic problem di titik D, E, dan Y. Lalu yang terakhir, verifikasi, uji semua kombinasi input A, B, C. Total ada 8 kombinasi. Catat hasil sinyal antar tahap D, E, dan output Y pada tabel hasil perubahan atau hasil percobaan maksudnya. Lalu yang terakhir bandingkan hasil dengan tabel kebenaran untuk memastikan rangkaian bekerja secara teori. Ini ada IC gerbang logika. Nah, fungsi dari IC gerbang logika ini yaitu untuk mengolah sinyal digital dari input menjadi output sesuai logikanya. Untuk komponen yang kedua itu ada push button. Push button ini fungsinya untuk sebagai input logika manual untuk mengubah kondisi dari logika 0 menjadi 1. Nah, jika menggunakan push button ini diperlukan resistor pull up atau pull down agar sinyal tetap stabil dan tombol dilepas. Untuk komponen yang ketiga itu ada resistor. Resistor ini fungsinya sebagai pembatas arus agar LED tidak rusak. Untuk komponen yang keempat itu ada LED. LED ini berfungsi sebagai indikator untuk menunjukkan status logika dari output, yaitu ketika LED menyala logikanya 1, ketika LED mati logikanya 0. Lalu selanjutnya ada kabel penghubung atau jumper. Nah, fungsinya ini untuk menghubungkan pin-pin antara komponen seperti IC ke power, switch, LED, dan ground. Dan terakhir ada power supply. Nah, power supply ini untuk menyediakan sumber tegangan VCC dan ground untuk rangkaian. Selanjutnya di sini saya akan menganalisis atau hasil analisis dari hasil praktikum kelompok kami. Nah, jadi untuk yang pertama, gerbang logik yang pertama AND itu kita tidak sesuai dengan tabel kebenaran, yang dimana seharusnya pada input A itu seharusnya lampu nyala di input A dan pada input B itu nyala di input B. Nah, ketika ditekan kedua tombolnya maka akan nyala semuanya. Nah, yang kami dapatkan itu tidak sesuai karena ketika ditekan tombol A itu malah semuanya nyala gitu. Nah, untuk yang kedua ada OR, yang dimana untuk OR ini kita sudah sesuai dengan tabel kebenaran, yang dimana ketika kita tekan tombol A itu outputnya juga ikut menyala gitu, sesuai dengan tabel kebenaran, yang dimana ketika dipencet input A itu outputnya ikut nyala dan input B outputnya juga ikut nyala, dan ketika ditekan bersamaan itu semuanya nyala gitu. Nah, untuk yang ketiga itu NAND. Untuk NAND sendiri ketika
nol maka outputnya nyala. Terus ketika ditekan input A maka outputnya ikut nyala juga, dan ketika ditekan B outputnya masih ikut nyala, tapi ketika ditekan dua-duanya outputnya itu tidak menyala sesuai dengan tabel kebenaran. Nah, untuk yang keempat itu ada NOR. Nah, pada NOR ini kami sama gitu seperti di AND, itu terdapat error gitu, tidak sesuai dengan tabel kebenaran. Hasilnya ketika ditekan input A maka semuanya nyala gitu. Nah, yang terakhir itu yang kelima ada XOR. Nah, untuk XOR ini sudah sesuai dengan tabel kebenaran, yang dimana ketika ditekan tombol A itu outputnya ikut nyala, ketika ditekan tombol B outputnya juga ikut menyala, dan ketika ditekan keduanya itu outputnya tidak menyala. Nah, untuk yang terakhir itu sudah sesuai dengan tabel kebenaran, yang dimana ketika ditekan tombol A itu outputnya tidak menyala, dan ketika tombol A0 itu outputnya menyala. Nah, mungkin itu saja untuk analisis rangkaian yang didapatkan pada praktikum kali ini. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu kendala yang terjadi pada rangkaian yang dibuat dan solusinya untuk mengatasi kendala tersebut. Yang pertama yaitu input mengambang. Gejalanya, output kadang-kadang acak atau berkedip saat switch terbuka. Penyebab ini adalah pin input tidak di-tie ke VCC atau ground. Solusinya, pasang resistor pull up, misalnya resistor 10 kilo ohm ke VCC, atau pull down ke ground, atau gunakan konfigurasi switch yang selalu memberikan level pasti. Kendala yang kedua yaitu LED tidak menyala atau terlalu redup. Penyebabnya tidak ada resistor seri atau resistor terlalu besar, atau LED terbalik, atau output gate tidak mampu mendorong arus yang cukup. Solusi untuk LED tidak menyala adalah pasang resistor seri 220 ohm sampai 1 kilo ohm, kemudian periksa orientasi LED, kemudian gunakan buffer jika perlu. Yang ketiga, kendalanya adalah IC panas atau tidak bekerja. Penyebabnya VCC dan ground terbalik atau tegangan supply tidak sesuai untuk jenis IC. Solusinya, periksa koneksi power, pastikan tegangan sesuai, yaitu plus 5 volt. Kendala yang keempat, kesalahan wiring di breadboard. Gejalanya adalah output salah atau tidak sesuai tabel. Solusinya, lakukan pemeriksaan silang. Gunakan skema pin out IC untuk verifikasi. Kendala yang kelima, debouncing pada push button. Gejalanya yaitu ketika menekan maka output berosilasi beberapa kali. Solusinya, gunakan rangkaian debouncing yaitu RC plus Smith Tiger, atau lakukan software debouncing jika dihubungkan ke microcontroller. Kendala yang keenam, propagasi delay antar gate. Gejalanya yaitu perbedaan waktu kecil antara perubahan input dan output, terutama terlihat jika rangkaian berulang atau frekuensi tinggi. Solusinya, untuk praktikum dasar tidak kritis, namun jika diperlukan, gunakan gate dengan delay kecil atau desain timing aware. Kendala yang ketujuh yaitu level incompatibility. Penyebabnya menggabungkan keluarga logika berbeda tanpa level shifting. Solusinya, gunakan gate interfacing atau gunakan IC dari keluarga yang sama. Kendala yang ke-8, noise pada garis power. Gejalanya sinyal erratik. Solusi, pasang decoupling capacitor 0,1 mF dekat pin VCC ground IC. Kendala yang ke-9, kendala yang terakhir, fan out limit atau beban berlebih. Penyebabnya, satu output dihubungkan ke terlalu banyak input atau LED. Solusinya, gunakan buffer atau drivers jika perlu mendrive banyak input atau LED.